Itu bukan salah si pegawainya itu ya, karena itu kan ada SOP-nya. Kalau misalnya SOP-nya tidak bisa bayar Kris, berarti yang salah ya SOP-nya si Roti O. Setelah menuai kecaman luas, manajemen Roti O akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait kebijakan pembayaran di salah satu gerainya. Perusahaan mengakui bahwa sistem transaksi yang diterapkan memang sepenuhnya non-tunai. Klarifikasi ini muncul setelah viral video penolakan pembayaran uang cash terhadap seorang nenek yang tidak memiliki akses pembayaran digital. Pihak Roti O menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan menyebut insiden tersebut sebagai bentuk ketidaknyamanan yang tidak diharapkan. Dalam penjelasannya, Roti O menyatakan kebijakan pembayaran digital diterapkan untuk memberikan kemudahan transaksi sekaligus efisiensi layanan. Sistem non-tunai juga diklaim memungkinkan pelanggan memperoleh berbagai promo dan potongan harga melalui Kris. Meski demikian, perusahaan menyebut akan melakukan evaluasi internal demi meningkatkan kualitas pelayanan ke depan. Alih-alih meredakan situasi, klarifikasi ini justru memicu reaksi lanjutan dari publik. Banyak netizen yang budiman menilai penjelasan tersebut tidak menyentuh akar masalah. Sementara kolom komentar akun resmi Roti O kini dibatasi dan menambah kesan enggan menerima kritik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi ada yang FYP nih, unik dan lucu, ya kan? Kita baca dulu ya kan, baru lewat nih dari FYP aku. Tak punya QRIS seorang nenek ditolak bayar tunai di gerai Roti O Jakarta. Mantap. Maksud aku kayak gini loh. Iya tahu. Di Medan ini pun viral kali ya Roti O itu. Enak rasanya. Cuman gini, kenapa pula nggak boleh bayar tunai? Kalau ada QRIS harusnya boleh juga bayar tunai. Nggak semua warga Indonesia ini tahu bayar pakai QRIS. Contohnya nenek itu. Padahal udah pengen kali nenek itu, nggak kasihan kalian. Masa nggak boleh bayar tunai? Lagi nenek itu kan bayarnya pakai uang Indonesia, bukan pakai uang luar. Kalian kasih lah bujang. Usai dikecam netizen gara-gara video viral seorang nenek yang membeli Roti O dengan uang cash dan ditolak karena pembayaran mereka hanya menerima Kris, kini sosial media Roti O baik di Instagram, TikTok ataupun di media lain menutup kolom komentar, menonaktifkan kolom komentar mereka ya. Kita kawal sampai Roti O ini klarifikasi dan mau menerima pembayaran secara cash tunai dengan uang rupiah sebagai alat bukti pembayaran yang sah di negara kita ini ya. Jadi owner manapun yang melakukan transaksi jual beli itu tidak boleh menolak pembayaran secara cash atau tunai ya. Kita tunggu perkembangan selanjutnya bagaimana pihak manajemen Roti O ini menanggapi situasi yang terjadi ya teman-teman. Ya gimana ya, si bapak mau marahin kasir juga nggak bisa, karena itu peraturan dari sana yang sekarang memang udah banyak ya, tempat makan, tempat minum, anak kita mau beli apa aja gitu udah nggak bisa terima cash, cuman bisa terima QRIS atau QRIS, gimana yang bener ini. Jadi gimana ya, si neneknya itu ceritanya katanya mau bayar pakai QRIS buat beli Roti O itu, ternyata ditolak sama kasir. Menurut kalian gimana guys? Apa memang harus kita biar pemerintah juga menggalakkan kembali uang cash? Karena beberapa tempat kan banyak ya udah sekarang nggak pakai cash lagi ya pembayarannya ya, juga demi menghindari korupsi kali ya, kayak gitu. Gimana guys? Makanya gue tuh paling sebel sama orang-orang yang terlalu textbook atau nggak terlalu SOP. Sebenarnya memang dia mungkin ngikutin SOP-nya gitu dari Roti O ya, cuma bisa bayar pakai Kris. Tapi SOP itu jangan lu harus di SOP gitu. Jadi gue ingat salah satu perkataan coach bisnis ya, dia bilang ya SOP itu yang kaku, yang bisa dibakukan baku, tapi tuh ada hal-hal tuh yang harus fleksibel gitu. Dan mungkin itu kasirnya kan dia lebih ngerti pakai Kris ya. Sebenarnya tinggal terima aja uangnya.
Udah gitu dia yang transferin gitu ke Krisnya, mungkin dia bisa gitu kan. Ini mungkin si nenek mungkin nggak punya handphone, atau mungkin nggak punya rekening bank, nggak bisa bayar Kris, ya gimana gitu. Lu tuh jangan terlalu terlalu textbook. Kalau gue bilang tuh orang-orang kayak gini tuh bener-bener kadang-kadang gue tuh suka sebel sama orang-orang yang bener-bener terlalu strict sama SOP gitu. Kadang-kadang tuh hati nuraninya tuh nggak dipakai, perasaannya nggak dipakai gitu. Tau lah, sebel gue. Mbak kasir, mohon maaf ya sebelumnya. Masalahku sakjane simpel banget, Mbak. Simpel banget. Kan kuwi kan simbah-simbah, nenek-nenek. Kan nenek-nenek ya ora duwe QRIS ngono lho. Ora iso QRIS, ora kabeh nenek-nenek iki duwe QRIS kan lho. Dan pelanggan roti ya ora kabeh generasi muda ngono lho. Gen Z, Gen milenial, Gen X, Gen Y, ono Gen X, bahkan ada yang kelahiran swidak, kelahiran songolas swidak, wiyo pasti kebanyakan duitnya cash ngono lho. Niate nenekku iki tuku ngono lho, bayar mehen nganggo duit cash. Lah tek mbok tolak nek kowe iki wong mikir kowe iki sing enom ditampani duite, terus Pak Ewangi nganggo QRIS kan iso yo, kecuali orang duwe saldo ngomong jaluk tulung ning ngene kancane ngono, temene viral mbak janis. Seorang nenek-nenek menangis karena tidak bisa beli roti bukan karena tidak ada duit ya, tapi karena tidak punya kris. Kalian udah lihat belum ya? Jadi cowok ini tuh marah-marah ke pegawai yang ada di roti nya. Katanya kenapa tidak bisa bayar tunai? Kenapa harus pakai kris? Ya kalau menurut gue ya itu bukan salah si pegawainya itu ya, karena itu kan ada SOP-nya. Kalau misalnya SOP-nya tidak bisa bayar kris, berarti yang salah ya SOP-nya si roti Gue ngerti zaman sekarang itu serba digital ya kan, apa-apa mau serba cashless, tapi kan nggak semua orang bisa melakukan itu. Kita hidup di generasi yang berbeda-beda. Ada yang generasi tua, sangat tua, generasi muda. Ya kalau kita anak-anak muda ya masih oke lah ya. Tapi kalau misalnya si nenek ini, belum tentu dia punya HP. Ya ada HP pun belum tentu dia ngerti cara pakai kris gimana. Belum tentu punya bank juga gitu loh. Jadi kalau misalnya orang-orang yang tidak punya kris, atau tidak punya rekening bank, atau tidak punya handphone, kagak bisa belanja gitu. Ya terang aja ya, cowok ini kayak kesel gitu dan akhirnya menegur si mbak ini. Padahal menurut gua mbaknya juga kagak bisa apa-apa, karena dia bukan yang punya roti dia hanya bekerja sesuai dengan SOP roti Ini saran aja ya buat roti dan manajemen, lu rembuk deh, lu meeting kayak rapat kayak atau gimana ya. Gua ngerti ya, lu mau kepengen pakai kris supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kayak karyawan mencuri lah, bla 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 lah. Ya gue ngerti, gue paham ya, tapi harusnya ini bisa ada opsi tunai. Ya lu perbaikin sistem lu, hitung stok lu yang bener-bener ya kan, supaya bisa ada opsi tunai tanpa harus lu mengalami kehilangan atau kecurian atau kerugian juga gitu loh. Jadi menurut gua kris itu bukan kewajiban ya, tapi pilihan. Kalau menurut kalian semua gimana? Kalian setuju nggak kalau misalnya seluruh transaksi di semua gerai hanya bisa cashless atau dengan kris? Ada nenek-nenek kelaparan mau beli roti, ditolak. Nenek-neneknya saking sedihnya sampai giginya ompong. Nenek-neneknya sampai sedih gemeteran. Kejadian ini ternyata terjadi cuma karena si nenek mau beli roti, duitnya adanya cash. Mbaknya bilang nggak bisa, bisanya pakai kris. Ntar kalau si neneknya bayar pakai kris, tombak panas itu panik, panggil Densus, heboh. Kalau dia punyanya Kris Pati album dan CD-nya dijual terpisah, gimana? Bisa nggak? Padahal gini simple loh. Kalau lu punya otak dan hati ya, lu punya jiwa pengen membantu gitu ya. Berapa sih tuh nenek pengen beli roti sama minum? Tuh nenek kan bukannya pengen ngerampok, dia kan pengen beli. Dia belinya kan juga bukan pakai daun. Dia mau belinya kan bukan pakai janji manis, pakai duit, pakai cash. Ambil cashnya, kasirnya kan tuh masih muda, ngerti kris kan? Punya kris kan? Ya pakai krisnya. Kris siapa? Cristiano Ronaldo. Pakai krisnya, kris lu, ambil cashnya, kelar.
Tapi masalahnya enggak. Oh sorry, nggak bisa. Udah, that's it. Kayak nggak ada jiwa pengen membantu. Nggak ada kasihan-kasihannya sama nenek-nenek. Lagian setahu gue menolak pembayaran uang pakai rupiah tuh bukannya juga pelanggaran ya? Nih, nalo. Kalau waktu COVID iya gue ngerti. Tapi kan ini udah enggak. Hati lah bantu orang dikit. Kalau lu udah tahu emang nih nenek kayaknya nggak ngerti, bukan alasan doang, bukan bohong nih. Bantulah. Lagian ini kan di Indonesia. Kalau habis bantu gitu kan biasanya dimarahin terus dipecat. Buat Kopio, tolong jangan ngambil jalan pintas terus habis itu si mbak-mbaknya dipecat. Enggak, di training ulang aja. Mungkin dia juga cuma bingung kali. Makasih.